Oke, Habib Jafar. Halo Ona. Ketemu lagi ya? Ketemu lagi. Ini podcast yang kedua ya. Satu Journey of Religion, satu lagi Noise ya. Iya. Jadi ini kita ngobrol yang ketiga. Ketiga. Tapi kalau ngobrol sama Habib Jafar tuh selalu soal religion. Oke. Nah sekarang gue pengen ngomongin soal personal. Personal. Siapa sih Habib Jafar gitu loh. Nah gue tuh pengen tahu karena gue pas podcast di Noise sama lo pernah ngomong kayak jangan kan beda agama Nat, beda ras aja gue suka bingung. Nah gue pengen tahu deh, lo menghabiskan masa kecil lo Bib gimana sih? TK, SD gitu. Lo dibesarkan secara Islam banget? Iya. Gue lahir di komunitas Arab. Oke. Kampung Arab. Kampung Arab. Iya. Yang seluruh masyarakat di kampung itu adalah Arab keturunan Nabi. Oke. Jadi ada Arab yang non keturunan Nabi di kampung lain, di kota gua ini yang keturunan Nabi. Ya. Mungkin 90% lebih mereka di sana. Gua beribadah di masjid komunitas Arab. Gua sekolah di sekolah komunitas Arab. Oke. Gua bermain dengan komunitas Arab. Jadi hidup gua sangat Arab sentris lah. Oke. Dari kecil TK sampai SD. Oke. Jadi itu gue lalui di komunitas Arab itu. Gue gak pernah keluar dari sana, baik secara pergaulan atau bahkan secara geografis. Ya udah hidup gue cuman di sana. Gak pernah tuh kayak pergi kemana gitu, gak pernah. Hidup gue cuman di sana. Satu-satunya gue keluar dari kampung itu hanya mungkin menjelang Ramadan, di hari-hari akhir Ramadan, karena gue harus beli baju Lebaran di luar kota, ya, tepatnya di Jember, Jawa Timur. Nah, gue lahir di sana, sehingga komunitas gue sangat Arab sentris, dan gue lahir dari seorang pasangan Arab, yang dia menjadi ketua dari komunitas Arab di sana. Jadi beban gue double. Jadi beban sebagai keturunan Nabi ditambah beban sebagai anak dari ketua komunitas keturunan Nabi. Bayangin. Itu masa kecil gue seperti itu. Sehingga kemudian gue harus menjauhi tindakan-tindakan yang bukan hanya dilarang oleh agama, tapi dianggap tidak pantas oleh masyarakat. Contohnya malam hari di bulan Ramadan itu setelah salat tarawih biasanya teman-teman gua main bola. Nah, dulu oleh komunitas dianggap itu gak pantas. Anak-anak remaja kok malam-malam ada di luar rumah. Padahal itu sangat masuk akal karena Ramadan bukan malam-malam pada umumnya. Dan itu di depan rumah kita sendiri. Maka akhirnya gua harus di rumah saja, tidak boleh di luar rumah karena masyarakat. Sehingga omongan masyarakat itu menjadi sangat kuat sebagai pertimbangan bagi ayah gua, karena ayah gua menekankan bahwa pemimpin itu bukan hanya pendidik, tapi dia harus teladan. Misalnya juga yang lain. Sampai detik ini gua setiap pergi ke acara gambus itu musiknya orang Arab. Itu gue pakai sarung, nggak pakai celana. Teman-teman gue pakai celana, karena menurut ayah gue, komunitas melihat itu sebagai contoh dan sarung itu sebagai identitas komunitas. Padahal itu ya kalau pakai celana kenapa gitu? Gue sekarang bahkan dakwah pakai celana gitu. Tapi di komunitas dulu gue begitu gitu. Jadi itu. Tapi yang unik, yang berbeda adalah bahwa ayah gue itu satu dari sedikit orang di komunitas Arab yang sangat menggandrungi rasionalitas. Itu kayak apa Bib maksudnya? Maksudnya dia tidak hanya melihat segala sesuatu dengan kacamata agama, tapi juga dengan kacamata rasionalitas. Contohnya kalau gue disuruh beli satu obat sakit kepala sama ayah gue, beli Oskadon. Yaudah pergi gue. Kemudian gue balik lagi. Gue manggilnya Abi.
Abi, oskadonnya gak ada. Oke. Itu ayah gua akan kemudian menceramahi gua dalam tempo yang cukup panjang. Karena tidak dapat oskadon. Bukan. Kenapa tidak langsung beli obat sakit kepala yang lain? Lu seharusnya mikir. Oke. Kebutuhan gua adalah obat sakit kepala, sehingga kalau oskadonnya gak ada dan lu sudah pergi ke toko lain gak ada, ya udah lu langsung inisiatif beli obat sakit kepala yang lain. Itu rasional. Oke. Bagi ayah gua. Kemudian seperti Mixagrip gitu ya. Mixagrip atau yang lainnya. Iya. Pancen Oye gitu ya. Pancen Oye. Iya. Oke. Nah, terus yang kedua, beragama juga begitu. Oke. Beragama kita dituntut untuk rasional. Ya. Karena itu gua dengan keluarga dipimpin oleh ayah gua setiap hari paling tidak 2 kali setelah sholat subuh dan di sore hari atau setelah isya itu ngobrol di tempat duduk depan rumah, ngobrolin tentang agama tapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang rasional. Oke. Misalnya bukan kenapa lo harus sholat? Ya karena Quran mengatakan begitu. Ya. Enggak. Apa sih makna sholat dan fungsi sholat tuh bagi kehidupan lo? Oke. Kita gak bicara Quran. Nah kita tuh diajak bicara seperti itu. Jadi baik kehidupan maupun keberagamaan, gue itu dituntut untuk rasional. Oke. Nah, itu yang kemudian menciptakan anomali pada diri gue. Masyarakat punya gayanya sendiri. Komunitas Arab sangat taat pada agama. Tapi di rumah gue bukan hanya taat beragama tapi harus rasional. Nah, rasionalitas ini kalau gue bawa keluar rumah kadang terjadi benturan-benturan. Bagi orang nggak penting rasionalitas, yang penting lu patuh, taat, tunduk kepada apa yang dikatakan agama, nggak usah lu mempertanyakan apapun gitu. Based on book. Betul. Oke. Nah itu masa kecil gua. Oke. Jadi di komunitas Arab sehingga nggak ada bullying yang bersifat rasis ya, tidak merasakan itu. Ya, karena kan satu semua. Karena gitu. Justru yang dibully yang tidak Arab. Yang dibully yang tidak Arab. Yang dibully yang tidak Arab. Yang tidak Arab. Nah, Oke. Ditambah juga mungkin yaitu orang tua yang seperti itu. Kemudian dia juga sebagai seorang pemimpin ya. Pasti kemudian ada aspirasi-aspirasi dari masyarakat yang lewatnya ke gua misalnya. Kenapa sih bapak lu begini? Kenapa sih bapak lu begitu gitu? Banyak itu pertanyaan datangnya ke gua gitu. Misalnya bapak gua pernah melarang masyarakat untuk membagikan makanan atau kue di hari ketiga kematian seseorang. Disebutnya tahlil 3 harian. Tahlil 3 harian. Iya, itu biasanya bagi-bagi makanan. Tapi bapak gua karena pemimpin masyarakat seringkali didatangi oleh orang yang keluarganya meninggal dan kemudian setelah 3 hari dia bukan bingung bagaimana mendoakan si jenazah, tapi bingung nyari utangan buat memenuhi beli makanan untuk dibagikan ke masyarakat dalam tahlil 3 harian, sehingga diputuskan itu dihapus. Karena itu jadi perlombaan. Nasinya harus ini, nasinya lebih keren itu. Iya, begitulah. Nah, kontestasi itu yang kemudian ditutup, dilarang. Nah, itu masyarakat banyak yang ke gua gitu. Kenapa sih begini? Kenapa sih begitu? Dan gua kan di satu sisi ya harus membela bapak gua. Di sisi lain juga bingung. Apa yang harus gua jelaskan? Nah, itu yang membuat menurut gua bisa lebih dewasa dari yang lain. Karena ada anomali-anomali itu. Oke. Tapi lu tertekan nggak, Bib? Pada masa itu kalau lu sekarang flashback lagi, lu tertekan nggak? Lah kok jadi gue sih yang harus menanggung beban ini? Sangat tertekan. Bahkan ada momen-momen gue cemburu. Kenapa ayah gue lebih memikirkan masyarakat, lebih memikirkan sekolah, komunitas yang dipimpinnya. Misalnya kalau dia pulang dari Jakarta, dia bawa banyak mainan, ternyata tidak ada satupun mainan itu yang buat gua atau anaknya yang lain, tapi buat TK yang dia pimpin. Dia tidak bekerja untuk dirinya sendiri karena dia hanya punya sarang walet yang itu gak dikerjain. Ada sendirinya, tinggal tiap 3 bulan panen gitu.
malah bekerja untuk sekolah ini. Oke. Dia beli tanah, beli mobil, beli itu semua untuk masyarakat dan untuk sekolahnya. Oke. Ada kecemburuan itu. Oke. Sedangkan kita relatif hidup dalam suasana yang tidak di bawah garis kemiskinan, tapi pas di garis kemiskinan. Oke. Jadi misalnya kadangkala ibu gua kalau makan malam itu kita disuapin, gua sama adik gua disuapin, atau gua sama kakak gua disuapin, bukan karena penuh kasih sayang, tapi karena nasinya tinggal sepiring. Jadi ya udah disuapin agar sama-sama dapat gitu. Berarti sepiring berdua tuh bener pepatah itu ya? Bener, Oh, itu sepiring bener. berdua. Cuman bukan karena kasih sayang, karena kemiskinan. Oh, lu ngalamin, Bib? Gue ngalami itu. Oke, Terus oke. ada kecemburuan ya Oke. di tengah sekolah dan masyarakat yang berbinar-binar dengan segala prestasi yang bapak gua lakukan. Ya. Bahkan sebelum gua mulai ngerti, saat gua masih kecil atau saat gua belum lahir, Ya. itu diceritakan oleh ibu gua. Bapak gua tuh hampir setiap malam pulang jam 11 malam dengan lumpur sampai pahanya. Ya. Karena dia mengurusi sawah milik masyarakat dan milik sekolah yang itu untuk masyarakat. Oke. Kehujanan. Dan itu jam 11 malam mandi, langsung dia di depan mesin ketik. Oke. Tak, untuk mengetik surat dan lain sebagainya untuk kebutuhan esok hari secara administratif. Jadi dia menyebutnya ini wakaf umur Oke. untuk kebermanfaatan. Nice. Wakaf umur untuk umat manusia. Oke. Nah itu yang kemudian kalau orang kadang bertanya, kenapa sih YouTube gua nggak di AdSense? Kenapa sih gua bikin yayasan untuk masyarakat? Gua gak merasa bahwa itu dari diri gua, yang dari pemikiran gua, dari hati gua yang jernih, yang baik. Enggak. Ya. Itu lebih gua menjalani tradisi yang gua lihat dari kecil, sehingga tidak berat. Karena itu gue sering bilang, kebaikan itu luar biasa, tapi akan menjadi biasa kalau dibiasakan gitu. Jadikan kebaikan itu sebagai habit. Oke. Nah, puncaknya adalah ketika gue mulai benci ayah gue gitu, dengan segala peraturan-peraturan yang ketat itu. Ya. Orang lain enggak sih. Kok gua doang nih? Iya, kok gue doang. Terus ngapain sih lu memperhatikan orang lain? Iya. Ngapain sih lu ngurusin orang lain? Itu ada sih. Tapi lu bertanya nggak, Bib, ke babak lu ya nyebutnya ya? Babak lu Abi. Abi. Aha. Bi, kok lu ngurusin orang lain mulu sih? Lah kita gimana? Enggak, gua nggak bertanya itu. Ya. Karena ya ada kewibawaan yang sangat tinggi pada abi gua itu. Oke. Dia gak pernah mukul, dia gak pernah ngebentak. Dia cukup melirik anaknya udah takut gitu. Oke. Jadi di satu sisi dia sangat disegani, Ya. tapi di sisi lain sangat hangat dalam pembicaraan-pembicaraan yang tadi gue ceritakan di subuh, sore atau malam hari. Tapi ketika dia tidak berbicara, artinya tidak membuka pembicaraan, kita sangat segan kepada dia, sehingga Oke. kita gak berani tuh buka pembicaraan gitu. Oke. Sehingga gak pernah sih mempertanyakan itu kepada ibu gue biasanya. Oke. Kenapa sih kita begini? Kenapa sih begitu? Dan ibu gue juga nggak ngerti. Karena ibu gue pernah dimarahin semarah-marahnya oleh ayah gue karena menelpon saudaranya pakai telepon rumah. Oke. Ngapain dalam rangka? Nelpon saudaranya. Hah? Dan itu kemarahannya sangat besar. Oke. Sehingga gue sampai kasihan sama ibu gue karena dia sangat marah dengan tegas si ayah gue. Karena telepon itu yang bayarin sekolah, sehingga dia gak terima kalau itu digunakan untuk pribadi. Oke. Oke. Nah makanya ibu gue juga gak ngerti Apa? sama Abi? iya alur pikirnya. Oke. Tapi baru kemudian ketika kita mulai bisa memahami Ya. dan bertanya, Ya. misalnya mungkin ketika sudah di SMA atau di awal-awal kuliah, beliau baru menjelaskan bahwa kita hidup ini untuk kemanfaatan manusia. Oke. Dia mengatakan paling tidak 2 dalil kalau dalam agama. Yang pertama Quran,
kita hidup diciptakan oleh Tuhan untuk ibadah, kata Quran. Dan yang kedua adalah hadis Nabi, sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Dan yang ketiga selalu dengan dalil rasional, bahwa terlalu murah hidup lu kalau hanya untuk memenuhi diri lu sendiri. Terlalu gampang hidup lu kalau hanya ekspektasinya memenuhi diri lu sendiri. Dan terlalu rendah lu sebagai manusia kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan lu sendiri. Sayang gitu kata dia. Itu yang diajarin sama Abi lu, Bi. Iya. Itu yang diajari. Yang paling menarik dari lu adalah kadang-kadang yang keras kayak begitu soal religion atau agama, ya di situ aja. Tapi yang gue agak confusing, tiba-tiba lu belajar filsafat. Itu dari mana, Bib? Itu dari Abi gua, karena dia kan rasional. Dan ilmu rasional itu studinya adalah filsafat. Semua anaknya belajar filsafat. Semua. Semua 4 anaknya belajar filsafat. Kakak gua S1 filsafat, kakak gua yang satunya juga S1 filsafat. Adik gua juga belajar filsafat tapi lebih ke bersifat tradisional melalui pesantren. Gua juga S1 di filsafat. Kenapa? Karena filsafat itu kata ayah gua menyelamatkan lu dari kebodohan. Dan kebodohan itu salah satu jebakan yang begitu besar bagi manusia, selain jebakan lain yaitu adalah egoisme. Jadi manusia itu hanya akan terjebak dalam 2 lubang, yaitu kebodohan dan yang kedua adalah egoisme. Bisa jadi dia pintar tapi hatinya yang egois mendorong dia untuk korupsi. Bisa jadi dia hatinya baik tapi kebodohannya membuat dia terjebak dalam korupsi. 2 hal itu. Nah, urusan hati ini kan urusan kemudian bagaimana sebenarnya diatur juga oleh isi kepala lu dan juga melalui latihan-latihan. Karena itu dari kecil juga ya gue sudah melatih gue untuk empati, untuk simpati, untuk solidaritas dan lain sebagainya. Jadi 2 bekal ini sih dia didik ke. When you say filsafat, lu belajar filsafat Islam? Apa filsafat general? Secara jurusan filsafat Islam, tapi membaca bukunya general, pengajarannya general. Bahkan lebih asik biasanya filsafat barat, karena anak muda kan suka ke tantangan-tantangan. Mencari tahu ya. Di filsafat barat kita membaca tentang doktrin-doktrin ateisme dari Nietzsche dan lain sebagainya. Kita belajar tentang sekularisme dan lain sebagainya. Dan lu mempelajari itu, Bib? Gue mempelajari itu. Dan semua teman kelas gue itu antara 2, antara nyasar ke filsafat, sebenarnya mau jurusan lain. Jurusan keduanya ketika masuk kuliah adalah filsafat, karena pasti diterima di filsafat karena gak ada muridnya. Akhirnya sambil nunggu tahun depan daftar lagi di jurusan lain, ya udah di filsafat dulu. Atau yang kedua, dia yang nggak tahu apa filsafat itu, dari namanya kayaknya keren. Seperti lu pesen di kafe lah. Gue pernah dulu pesen di kafe kopi yang sedikit tapi pahit banget tuh. Espresso. Namanya kan keren banget, espresso. Espresso Letano. Gue langsung espresso. Datang kata gue, wah apa? Begini. Udah mahal kok, kecil. Mahal kecil gitu. Dan sakit perut setelah minum itu. Serius, gue sakit perut. Nah, jadi itu yang kesasar ke sana. Gua pilihan gue itu. Bahkan gue lulus dari SPMP. Nice. Jadi kalau sekarang istilahnya SBMPTN. Iya, jadi itu pilihan gue di filsafat, dan gue belajar filsafat. Dan gue pernah melalui masa-masa keanehan itu. Contohnya? Iya, masa-masa mempertanyakan Tuhan. Masa-masa mempertanyakan kembali doktrin-doktrin Tuhan. Masa-masa membaca penafsiran-penafsiran yang liberal tentang berbagai doktrin-doktrin Tuhan gitu. Itu bokap gue gak ada masalah. Gak ada masalah. Karena bagi dia sebagai jembatan, keraguan-keraguan seperti ini itu baik. Tapi kata dia, jangan lu tinggal di jembatan itu.
Oke. Jadi gak apa-apa lu meragukan segala sesuatu. Karena semua keyakinan pasti akan berawal atau kuat karena keraguan. Karena keraguan, gue setuju. Ya udah, lu lewatin aja. Oke. Makanya ketika nyokap gua agak gak terima soal itu, bokap gua selalu bilang udah ada jalannya. Ya. Justru dia akan menjadi seseorang yang akan beriman dengan kuat suatu hari. Karena imannya bukan hanya dari hatinya, tapi juga dari isi kepalanya, artinya dari akalnya. Karena imannya bukan hanya warisan, tapi juga pilihan karena kesadaran. Jadi dan itu dari gua SMA gua udah baca buku-buku filsafat yang ada di rumah gua. Jadi itu karena dorongan bokap lu apa tiba-tiba lu penasaran? Tiba-tiba gue penasaran. Makanya gue gak mau mengkritik orang yang beli buku tapi gak pernah dibaca. Ya. Bahkan yang masih di plastik tuh. Gak, cuman kayaknya gue bakal butuh atau penting buku ini. Tapi gak pernah dia baca. Gue gak mau menyalahkan. Karena gue menjadi seperti sekarang, alhamdulillah karena keberkahan seperti itu. Bedanya ayah gue membacanya dan gue lahir di tumpukan buku itu, dan ya lu tiap hari ngelihat buku, suatu hari pasti ada masa di mana lu gabut mulai ambil buku itu, akhirnya lu mulai tertarik kepada buku itu. Nah, dan rata-rata itu adalah buku-buku filsafat, dan dari sana juga gue mengenal tentang keberagaman dalam keberagamaan. Di sana berbagai pandangan ada di buku-buku yang bokap gua beli gitu. Dan kemudian, itu nggak masalah tuh Bib ya. Kan ada beberapa orang tua yang kayak udah lu bacain aja, udah lu jangan yang lain-lain gitu ya. Entah dia worried, entah lu tau pandangan lain. Kalau Abi lo justru membebaskan lo. Membebaskannya. Membebaskan. Sekarang kalau lu nyadar itu menurut lu itu kenapa Abi lu menyuruh itu? Menurut gue ya itu karena abi gue gak mau gue terjebak dalam kebodohan itu, karena bagi dia kebodohan itu sesuatu yang sangat berbahaya. Nabi diutus ke Mekah untuk melawan jahiliyah, masyarakat yang jahiliyah. Jahiliyah itu masyarakat yang bodoh. Karena itu dia tidak suka kepada kebodohan, maka ya udah dia mungkin bagi dirinya sendiri dia membeli buku itu, tapi akhirnya ya ke-trigger anak-anaknya untuk menjadi pembaca buku gitu. Di antaranya juga dia seorang yang langganan koran. Nah itu juga membantu gua untuk suka membaca, membantu gua juga untuk membuka wawasan gua tentang dunia luar gitu. Korannya Pos Kota kan? Enggak dong. Jawa Timur itu Jawa Pos. Jawa Pos. Jawa Pos. Dan ayah gua kan sering tuh ngasih kolom opini. Kolom opini, terus dia bilang, tuh keren ya, orang bisa memberikan opininya dan dibaca oleh jutaan orang di koran. Dan saat itu gue pengen suatu hari gue mau menulis opini itu, dan akhirnya di kelas 3 SMA opini pertama gue terbit di koran. Nama korannya Koran Suara Karya, itu koran nasional. Opini apa yang lu bikin Bib di situ Bib? Itu pertama tulisan pertama gue itu adalah tentang bencana waktu itu, bencana alam yang terjadi di Indonesia, dan gue beropini dalam perspektif keislaman dan kefilsafatan bahwa Islam dan filsafat sama-sama menegaskan agar kita terhindar dari bencana-bencana alam itu, ya tidak lain dengan memposisikan alam sebagai subjek bukan sebagai objek. Perlakukan alam seperti lo memperlakukan diri lu sendiri. Jangan diperkosa, jangan dirusak, jangan hanya dieksploitasi, tapi juga harus dikonservasi. Nah, pola pandang melihat alam hanya untuk diri lu itu yang menyebabkan alam semakin hari semakin rusak. Karena lu yang penting buat kebutuhan gua, lu gak memberi kepada dia, lu gak menjaga, gak melestarikan kepada dia. Itu opininya, itu perspektifnya agama. Gua mengutip beberapa ayat dan hadis. Dan yang kedua perspektifnya adalah filsafat. Karena kalau orang yang belajar filsafat, dia akan ketemu dengan madhab Frankfurt. Salah satu madhab filsafat dalam filsafat Jerman, itu yang mulai mengkritik modernisme. Modernisme adalah filsafat dari abad ke-16, diawali oleh René Descartes, yang efek sampingnya membuat dunia ini memposisikan alam sebagai objek. Dieksploitasi.
Oke. Nah itu mulai dikritik dalam filsafat madhab Frankfurt dan postmodernisme nantinya. Oke. Nah gue perspektifnya dua hal itu. Oke. Nice. Nih Bib, gue mulai masuk ke yang berat ya. Wih. Gue punya pertanyaan satu yang selalu pengen gue pertanyakan. Let's say tadi kita lagi ngomongin alam dan bencana alam ya. Is it from God, from Iya. Allah? Iya. Why? Kenapa Tuhan Allah mencoba kita segitunya? Ada yang itu diciptakan oleh tangan kita sendiri. Oke. Misalnya tanah longsor. Ya. Itu bisa diciptakan oleh tangan kita sendiri karena kerakusan kita dalam membangun. Banjir bisa diciptakan oleh tangan kita sendiri karena membuang sampah sembarangan, membangun bangunan sembarangan tanpa drainase yang baik dan lain sebagainya. Tapi juga bisa itu dari Tuhan. Oke. Dari Tuhan. Ketika itu berasal dari Tuhan, maka fungsinya itu adalah sebagai ujian yang ada hikmahnya bagi kita. Oke. Atau itu sebagai siklus alam yang harus lo terima. Oke. Karena itu lo harus membaca alam ini. Karena itu dalam salah satu ayat Quran disebut alam itu sebagai pertanda yang harus lo baca. Ada, Bib. Ada. Oke. Sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim, kata Quran. Aku ciptakan alam semesta ini sebagai pertanda yang harus lo baca. Oke. Seperti diri lo sendiri gitu. Maka dia punya hukumnya sendiri yang lo harus toleran kepada hukum itu. Oke. Maka kalau ada gunung Merapi, lo harus bikin pemukiman yang tidak dekat dari sana. Oke. Sehingga kalau dia meletus sebagai satu siklus alam, lo tidak akan menjadi korbannya. Oke. Nah, itu kemudian tidak lagi menjadi ujian atau tidak bisa dihindarkan karena kita tidak pernah membaca dan bertoleransi kepada alam. Oke. Sehingga kemudian sesuatu yang sebenarnya siklus aja Oke. itu menjadi bencana bagi kita. Oke. Contoh, banjir. Lu gak bisa menyalahkan air. Air ya memang polanya begitu, bergerak dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kalau tempat rendahnya lu blok, maka dia akan banjir gitu. Oke. Sama kayak gue melihatnya gini, pernah dalam salah satu momen ketika gue mandi, itu kerannya gue buka Ya. sampai airnya meluap. Kemudian gue lihat ada siklus dari atas ke bawah, itu ada kayak lukisannya sampai dia masuk ke drainase. Ya. Tapi ketika gue ngambil pakai gayung, satu gayung air, itu siklus itu jadi rusak. Nah, gue lihat bencana seperti itu. Oke. Ketika manusia tidak mencoba memahami siklus itu dan mengobok-ngobok, merusak, mengeksploitasi secara buruk, maka terjadilah bencana-bencana tersebut. Oke. Bahkan sebelum bencana tersebut, bahkan terjadilah ketidakindahan seperti tadi. Awalnya seperti lukisan, ketika dia dibiarkan menjadi seperti lukisan, ketika kita jamah, keindahannya hilang dan maksimal dia akan menjadi bencana. Nah, siklus itu ujian bagi kita. Tapi kalau kita tidak bertoleransi dengan alam, apalagi tidak membaca alam, maka sesuatu yang awalnya ujian itu menjadi bencana bagi kita. Oke. Seolah-olah itu adalah sesuatu yang akan mencelakakan kita. Padahal itu siklusnya. Oke. Sama kayak gini. Ada satu hutan, misalnya di Kalimantan. Kemudian di sana ada berbagai hewan termasuk harimau. Tiba-tiba datang developer, kemudian mengukur ini dan membangun perumahan di sana. Kemudian tiba-tiba ada harimau yang masuk ke perkampungan itu dan kemudian mengancam orang-orang di kampung itu. Maka kemudian berita muncul di koran, di majalah atau di media online. Awas harimau masuk ke permukiman. Oke. Pertanyaan gua, awas harimau masuk ke permukiman atau awas manusia masuk ke permukiman harimau? Padahal yang awalnya mengganggu ini si manusia. Oke. Di mana itu ekosistemnya harimau, lu bangun rumah di sana. Oke.
Sehingga terjadilah bencana harimau masuk ke pemukiman manusia. Padahal bukan awas harimau, tapi awas manusia. Oke. Iya, karena yang mengganggu sebenarnya manusia. Gitu. Iya. Tapi kan karena kita menganggap binatang dan tumbuhan itu diciptakan hanya untuk kita, maka kemudian pola pikir kita objektifikasi, melihat itu sebagai objek untuk diperkosa, dieksploitasi aja. Oke. Nah itu masalahnya. Oke. Nah di samping juga kenapa segala sesuatu itu diciptakan oleh Tuhan dengan segala kayak bencana itu ya itu kan juga berdasarkan restu Tuhan. Ya. Mengapa ya? Karena Tuhan ingin mengingatkan kepada kita gitu. Warning karena manusia kadang ia tidak bisa diingatkan dengan kata-kata yang bersifat nasihat, tapi juga dengan kenyataan yang sifatnya pahit itu. Karena kan sebenarnya kita ini generasi terbodoh dari generasi yang diciptakan oleh Tuhan. Kita sampai didikte pakai ayat-ayat suci oleh Tuhan. Ini loh Tuhan. Kalau gua Islam, qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu esa. Tapi ketika kitab suci ini belum turun, manusia itu untuk mengetahui Tuhan itu ada dan esa, nggak perlu sampai didikte sedemikian rupa. Dia melihat ke dirinya sendiri atau melihat ke alam semesta, maka dia sudah akan mengenal Tuhan. Nggak mungkin semua ini bisa ada indah dan teratur tanpa ada penciptanya. Sebagaimana nggak mungkin lo menemukan satu lukisan tanpa ada pelukisnya. Tapi karena kita masih bodoh, sampai kita didikte Tuhan itu ada dan esa. Pakai ayat-ayat suci. Dan kadang ini juga belum cukup, sehingga Tuhan akan berikan bencana-bencana itu untuk kemudian meneguhkan kembali kepada kita bahwa Tuhan ada dan lo udah salah gitu, dalam bertindak. Makin berat nih, Bib. Kalau emang God exist, Tuhan ada, kenapa Tuhan tidak pernah menunjukkan dirinya agar tidak ada kaum ateis, tidak ada perdebatan mana? Kenapa Tuhan tidak pernah menunjukkan dirinya agar kaum ateis ini tidak pernah ada? Karena kan itu selalu menjadi perdebatan dong. Mana? Where's the proof? Sayyidina Ali bin Abi Thalib, salah seorang sahabat Nabi Muhammad, itu pernah ditanya, apakah engkau melihat Tuhanmu? Kemudian kata Sayyidina Ali, celaka engkau. Bagaimana mungkin aku melihat, bagaimana mungkin aku menyembah Tuhan yang tidak aku lihat? Kemudian seorang spiritualis Muslim yang kocak, yang menyebarkan nilai-nilai spiritualitasnya dengan kekocakan, namanya Nasruddin Hoja. Nasruddin Hoja itu pernah bawa senter, tapi kalau dulu perapian gitu, siang hari keliling pasar. Kemudian orang menegur dia, ngapain lu siang bolong gini bawa senter gitu? Kata dia, iya gue lagi praktekin orang-orang yang bertanya Tuhan di mana. Iya, seperti orang yang bawa senter di siang hari. Tuhan begitu nyata, tapi dia masih pakai senter untuk mencari Tuhan. Sama kayak dengan anomali seorang buta yang berjalan di malam hari dengan bawa perapian, dan kemudian ditegur oleh si orang yang melihat, yang berpapasan dengan dia. Lu kan buta, ngapain lu masih pakai senter atau perapian untuk jalan? Toh emang lu gak ngelihat. Kata dia, bukan karena gua takut nabrak lu, tapi takutnya lu yang nabrak gua. Makanya gua pakai ini. Artinya kalau Tuhan dibilang tidak dilihat, enggak, Tuhan itu begitu nyata. Alam semesta ini, diri kita sendiri ini enggak mungkin. Hanya orang sesat dalam berpikir yang mengatakan bahwa
segala sesuatu ini nggak ada ujungnya. Gue dari bapak lu, bapak gue dari kakek gue dari terus nggak ada ujungnya, itu disebutnya tasalsul. Ya. Sesuatu yang tidak ada ujungnya dan itu irasional, tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Kalau kita berdebat dengan seorang ateis, pasti masuk akal dong. Karena seateis-ateisnya orang pasti dia harus hukum akal itu menyebutkan ada akhirnya. Hanya saja mereka berdebat soal apa akhirnya. Ada yang mengatakan oh ini Big Bang. Oh ini Tuhan yang menciptakan. Kan perbedaannya dua itu. Ya. Ada sesuatu ini by design atau sesuatu ini yang bersifat ya ada begitu saja gitu. Nah, gua meyakini tidak masuk akal, mustahil sesuatu itu ada dari ketiadaan. By design harusnya. Pasti. Entah itu melalui Big Bang dan lain sebagainya, itu kita berbicara teknisnya. Iya. Tapi bahwa segala sesuatu itu diciptakan dari yang ada. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan kemanapun kamu melihat, di sana wajah Tuhan. Maka dalam segala sesuatu ini seharusnya menyebabkan kita semakin berkata subhanallah, maha suci Tuhan kalau dalam Islam. Makanya ketika lu melihat alam semesta itu dituntut untuk berzikir kepada Tuhan. Berzikir bukan hanya menyebut, tapi menyadari bahwa segala ini mustahil diciptakan tanpa oleh Tuhan. Iya. Sama dengan seorang ateis mendebat seorang teis. Kemudian dia janjian, besok kita ketemu untuk debat disaksikan masyarakat. Kalau lo kalah, lo jadi ateis. Kalau gua kalah, gua jadi teis. Besoknya jam 3 si orang yang teis ini nggak datang. Jam 4 nggak datang, si ateis ini bilang, lihat, bertuhan tapi terlambat. Apakah ini bertuhan? Bahkan mungkin nggak datang dia, tidak menepati janjinya. 4:30 dia datang. Kemudian kata dia, sorry gue terlambat. Kenapa terlambat? Tadi gue mau nyebrang sungai, kesini gue harus nyebrang sungai, nggak ada perahu. Terus kata si ateis, gimana dong? Akhirnya gue duduk-duduk aja pinggir sungai. Tiba-tiba ada pohon yang jatuh, kemudian jadi perahu. Ya udah gue naik itu. Si ateis ini ketawa, kok mana mungkin ada pohon jatuh begitu saja jadi perahu? Terus dia lebih ketawa kenceng. Kakak, mana mungkin ada alam semesta dengan begitu keteraturan dan keindahannya nggak ada yang ciptain. Jadi ketika lu melihat tidak dengan mata kepala doang, tapi dengan mata hati dan mata pikiran, maka lu akan menemukan Tuhan di sana. Itu yang dimaksud oleh Sayyidina Ali. Saya melihat Tuhan. Atau sederhananya begini. Kenapa lu tahu bahwa ini warnanya coklat? Karena ada warna putih, ada warna merah, ada warna ini dan itu. Karena ada perbandingannya yang menyebabkan lu tahu bahwa ini coklat. Atau gue kasih pertanyaan yang lebih sederhana. Orang buta itu melihat warna apa? Tidak melihat apapun. Tapi warna yang dia lihat hitam. Apakah dia tahu warna hitam jika dia dari kecil seorang yang buta? Enggak dong. Enggak. Karena dia nggak pernah melihat warna putih. Maka begitu juga Tuhan. Karena Tuhan itu hanya satu dan laisa kamislihi syai'un, kata Quran, tidak ada sesuatu yang setara dengannya, yang bisa diperbandingkan dengannya. Maka semua ini sebenarnya cahaya Tuhan, tapi lu gak paham karena lu gak pernah melihat perbandingan yang lain dari Tuhan. Lu gak pernah melihat Tuhan yang lain. Karena Tuhan itu Esa, maka lu menganggap semua ini bukan Tuhan. Padahal semua ini adalah manifestasi dari Tuhan. Sehingga gua katakan, susahnya menjelaskan Tuhan kepada seseorang yang tidak bertuhan adalah seperti susahnya menjelaskan warna hitam kepada orang buta. Wah, nice. Begitu lu belajar filsafat, lu kan banyak menemukan sesuatu dong. Banyak juga mungkin teman-teman Habib atau siapapun yang mempertanyakan Tuhan. Ada nggak pertanyaan terberat yang menurut lu, ini gak usah didebatin gitu loh. Karena kan kebanyakan orang filsafat kan kenyampean ya. Dia butuh proof. Ya ngomong bisa, ini bisa gitu. Lu pernah nggak, Habib, ketemu orang yang, wah ini berat nih, the truth of atheist gitu loh.
Iya, ya mungkin berat di awal-awal ya, ketika gue belum belajar dan merenungkan pertanyaan-pertanyaan itu, pasti itu akan terasa berat di awal. Ya. Tapi kan keimanan gue mendorong gue untuk mencari jawaban atas hal itu. Oke. Dan ketika gue sekarang, ya gue merasa kemudian ya gak ada sesuatu yang tidak masuk akal dari keimanan gue gitu. Dan tidak ada sesuatu yang berat. Tapi awalnya semua pertanyaan-pertanyaan itu berat. Oke. Awalnya lo mengalami itu? Mengalami karena itu. Misalnya filsafat kan? Iya. Ya, pertanyaan terberat pertama yang gue dapatkan di filsafat, itu ketika gue di ospek di S1 filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke. Dia katakan begini, si senior ngehe yang mau sok-sokan. Dia sok-sokan udah. Ada dong, pasti ada dong. Pasti ada. Pasti ada. Terus dia mengatakan begini. Apa jaminannya bahwa lo sekarang tidak sedang bermimpi? Orang bermimpi tahu bahwa dirinya bermimpi setelah dia bangun. Oke. Siapa tahu ini satu mimpi panjang yang belum bangun. Nanti ketika bangun, ternyata dari tadi mimpi. Tahu gitu gua ngebir juga kayak Onat gitu. Tahu mimpi. Siapa tahu ini tidur panjang yang lu belum bangun. Ya. Terus semua mahasiswa melongo. Gua udah membaca ini di rumah gua. Oke. Akhirnya gua ngacungin tangan waktu itu. Gua inget banget. Langsung. Karena dia mau sok-sokan, terus kejawab sama gue. Makanya gue inget momen itu. Apa terus, jawaban lo? Kata gue mengutip salah seorang filosof. Ya. Dia katakan begini. Ketika kita ragu, apakah kita ada atau kita sedang bermimpi, maka pasti kita ada secara nyata. Karena ada subjek yang sedang ragu. Jadi keberadaan subjek yang sedang ragu itu adalah jawaban bahwa lo tidak sedang bermimpi. Karena keraguan itu ada perasaan yang eksistensial dalam filsafat. Bukti bahwa lo ada gitu. Senior lo counter nggak? Enggak. Karena dia ya udah tahu bahwa itu jawabannya mungkin. Akhirnya kata gue, oke, yang lain ada jawaban lain. Oh langsung. Iya. Kemudian tiba-tiba dia ada pekerjaan mendesak yang menyebabkan dia harus keluar. Pura-pura di telepon ya. Bentar lagi. Oh gitu, Bib. Iya. Tapi itu emang pertanyaan-pertanyaan dasar sih dalam filsafat. Misal tahu dari mana lo tahu? Itu pertanyaan dasar di filsafat. Itu dan lu pernah dipertanyakan itu? Iya. Tahu dari mana lu, Bib? Nah. Itu kajiannya disebutnya kajian epistemologi dalam filsafat. Jadi pengetahuan itu dari mana? Paling tidak ada 2 kalau di filsafat barat, ada tambahan 1 kalau di filsafat Islam. Tahu karena indrawi, karena panca indera kita, mulut, tangan, raba dan lain sebagainya. Yang lebih tinggi adalah pengetahuan yang bersifat rasionalitas. Misalnya lu punya bola bola api, terus lu puter, maka di mata lu itu akan terlihat seperti tali api karena kecepatan lu muter pakai tali itu. Seolah-olah dia bukan satu titik api, tapi akal mengatakan enggak, karena diputer maka dia tampak seperti tali api, padahal itu titik api. Itu kebenaran yang lebih tinggi, yaitu kebenaran rasional. Dan dalam filsafat Islam ditambah lagi kebenaran yang sifatnya batin atau kebenaran yang sifatnya hati. Ada sesuatu yang bersifat tidak rasional tapi hati mengetahui bahwa itu kebenaran. Karena itu dalam filsafat Islam ada yang disebut dengan pengetahuan yang sifatnya huduri. Huduri itu pengetahuan yang dari lo merasakan langsung secara batin. Seperti secara rasional lu akan mengatakan bahwa ini kopi susu. Karena kopi susu memang sesuatu yang warnanya coklat, cair dan lain sebagainya. Tapi pengetahuan itu belum sempurna sampai lu meminumnya. Ketika minum lu tahu, kopi susu ini benar gitu. Nah, kebenaran huduri itu kebenaran yang dari pengalaman yang sifatnya batin dan itu harus dialami.
Karena itu kita dididik untuk berzikir, sholat, puasa, zakat, haji, semuanya itu untuk membuat Tuhan dirasakan secara langsung oleh lo. Oke. Oh, nice. Salah satunya sih sebenarnya kalau di ibu kota atau di dunia secara umum, lo bisa merasakan dengan ketika lo miskin sih. Tuhan akan terasa banget hadir dalam hidup lo gitu. Oke. Bahkan kalau lo baca teori psikologi, Ya. itu ada satu psikolog yang dulunya dia dipenjara oleh Nazi, Ya. dan kemudian banyak yang bunuh diri di penjara Nazi, di kamp konsentrasi Nazi itu. Dan kemudian dia melihat kenapa orang itu bunuh diri, karena dia kehilangan makna hidup. Ketika di penjara sampai kapan nggak tahu, kesalahannya apa nggak tahu, mati aja deh gua. Ya. Maka kata dia, ternyata perlu dimaknai hidup ini agar lu nggak bunuh diri. Oke. Tapi pertanyaan gue, kenapa ibu kota ya? Kenapa nggak bapak kota, Bib? Iya. Nah, kenapa ibu kota? Kenapa nggak bapak kota? Bapaknya tuh kemana menurut Habib? Iya. Kenapa Ibu Pertiwi juga? Iya kan? Ibu kota Jakarta, kenapa nggak bapak kota? Bapaknya kemana menurut Habib? Menurut gua karena gini, gua akan kasih jawaban yang sesuai banget dengan keyakinannya Onat. Oke, Bib. Iya. Karena seseorang bisa tidak memiliki bapak, dia pasti harus memiliki ibu. Oke. Itu jawabannya. Itu pertanyaan tidak penting sekali. Iya kan? Enggak bisa. Bisa jadi kan? Bisa Nggak jadi. punya bapak, Akhirnya ibu. tapi adanya ibu. Makanya. Contohnya dalam keyakinan gua Nabi Isa Oke. lahir tanpa bapak. Oh iya. Oh, Anda ini pintar ya, Bib. Oh, saya baru. Makanya kalau mungkin dari situ. ibu kota udah gak bisa didebat. Nggak bisa. Kalau bapak kota enggak ada, Nabi Isa gak punya bapak. Oke. Iya. Dapat lah itu kan. Bib, one last question yang agak berat lagi nih, Bib ya. Sisa ringan. Ini pertanyaan yang mengganggu pikiran gue dan semua orang. Mungkin kalau Tuhan menciptakan semua ini, alam yang bagus ini, kenapa ujungnya Tuhan juga menghancurkannya dengan kiamat? Dia menciptakan sesuatu yang indah, tumbuhan, manusia, binatang. Kok endingnya juga dikiamatin? Maksudnya apa? Ya, kalau gue baca kitab suci gue, surat Al-Mulk ayat 15, itu menyebutkan segala sesuatu ini diciptakan untuk manusia. Oke. Segala sesuatu ini diciptakan untuk manusia. Sebagai apa? Sebagai panggung bagi manusia. Segala sesuatu ini, semesta ini diciptakan sebagai panggung bagi kita sebagai manusia. Maka setelah panggung ini selesai, bagi si aktor ini dalam bermain, maka panggung ini kemudian ditiadakan. Oke. Ditiadakan. Karena panggung ini diciptakan hanya untuk si aktor, si manusia ini. Oke. Maka ketika sudah sandiwaranya selesai, aktornya selesai, maka ya udah, semua ini dibubarkan oleh Tuhan dengan kiamat itu sendiri. Tapi kita manusia kan tidak bubar dengan kiamat itu. Termasuk tubuh kita dibubarkan, karena tubuh ini hanya panggung. Utamanya adalah batin kita yang nanti akan terus sampai ke akhirat. Oke. Sehingga dunia ini menjadi tidak ada gunanya kalau lo tidak jadikan sebagai panggung bagi perjalanan lo, pertunjukan lo kepada Tuhan. Kalau lo hanya ingin berdiam di dunia ini, maka dunia ini tidak ada gunanya. Karena itu gue dididik oleh ayah gue bahwa jadikan dunia ini hanya panggung agar lo mendapat perhatian Tuhan yang menonton lo dari sana. Jadi jangan lo mau tinggal di dunia, maka jangan perindah dunia lo, jangan lo apa-apakan dunia lo, karena lo hanya ngontrak di sini. Permukiman lo nanti adalah di akhirat. Jadi selayaknya panggung diciptakan dan silahkan lo bermain di sana.
Ada orang yang bermain dengan baik, ada orang yang bermain dengan buruk. Yang baik di surga nantinya, yang buruk di neraka nantinya. Nah, pertanyaannya kemudian, tapi kenapa menciptakan manusia? Ya. Yang Tuhan udah tahu endingnya akan kiamat. Kenapa? Kenapa Tuhan menciptakan manusia? Kalau dalam salah satu hadis kursi, Ya. Tuhan katakan, aku ini perbendaharaan segala sesuatu dan aku ingin diriku dikenal, maka aku ciptakan manusia Oke. untuk kemudian mengenalku. Itu dalam hadis kursi. Artinya Tuhan menciptakan kita itu sebagai bentuk dari kesempurnaan Tuhan itu sendiri. Oke. Dengan Tuhan menciptakan kita, maka teraktualisasi sifat-sifat Tuhan yang itu lantaran menciptakan kita. Misalnya, Tuhan itu pencipta. Ya. Iya, Maha Pencipta. Tapi kan itu tidak teraktualisasi sebelum Dia menciptakan kita. Oke. Sama dengan lo bilang bahwa gua ahli bikin kopi. Tapi kalau lo nggak pernah bikin kopi ya itu hanya klaim. Belum bukti. Maka ciptaan-ciptaan semua yang ada ini adalah sebagai konsekuensi dari kesempurnaan Tuhan. Karena Tuhan sempurna, maha baik, maha membalas, maha mencipta, maka terciptalah segala sesuatu ini sebagai bukti bahwa Dia maha pencipta, sebagai bukti bahwa Dia maha baik, dan sebagai bukti bahwa Dia maha membalas segala kejahatan. Jadi itu sudah konsekuensi. Ibarat kata seperti ledakan bagi satu balon yang terus ditiup. Ya. Itu konsekuensi sudah. Dari Dari kesempurnaan Tuhan. berarti kalau ngomongin itu, Bib, apakah Tuhan tahu begitu Tuhan menciptakan manusia dengan segala macam konsekuensinya, manusia berdosa, siapa yang menciptakan dosa, berarti Tuhan tahu itu akan terjadi. Tahu. Kenapa Tuhan menciptakan manusia kalau itu akan terjadi? Itu pertanyaan malaikat di Quran. Ya. Tuhan, ngapain lu ciptain mereka ini? Mereka ini akan bikin dosa, bikin kerusakan, bikin hancur. Ya. Kenapa Tuhan menciptakan Terus itu? Tuhan katakan bahwa Tuhan lebih mengetahui Ya. dari para malaikat itu. Mengapa? Karena ada satu manusia yang tidak pernah berdosa, yang dia suci, yang karena dia segala sesuatu ini diciptakan. Kata Tuhan, laulak mahulikal aflak. Kalau bukan karena engkau, wahai Nabi Muhammad, maka aku tidak ciptakan segala sesuatu. Karena pernah ada manusia yang bernama Muhammad bin Abdullah itu, dalam keyakinan gua, maka segala sesuatu ini menjadi penting untuk diciptakan. Ibarat segala konsekuensinya. Sebenarnya Tuhan tahu saat Dia menciptakan manusia akan berdosa. Betul. Dia tahu. Tuhan tahu. Dan Tuhan katakan rahmatnya, cintanya itu jauh lebih besar dari murkanya, dari pembalasannya. Bahkan dalam salah satu hadis qudsi Tuhan katakan, seandainya manusia ini tidak bikin kerusakan, maka Tuhan ciptakan manusia lagi yang sampai bikin kerusakan. Karena dengan begitu kesempurnaan Tuhan itu semakin teraktualisasi. Dia sebagai Maha Pengampun. Jadi dengan ciptaan Nabi Muhammad itu sudah cukup bagi Tuhan. Ibarat kata begini, ketika lu bikin taman kanak-kanak untuk anak lu lihat sekolah TK semua pada berantakan. Yaudah gue bikin TK untuk anak gue. Seandainya TK itu nggak sukses, TK itu rugi dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Yang penting gue udah puas karena menciptakan sekolah bagi anak gue. Atau seperti lo bikin beginian, tontonan ini. Kalau lo ciptakan atas dasar cinta, meskipun mahal, viewersnya sedikit, tapi yang penting gue sudah mengaktualisasikan cinta gue gitu. Dan Nabi Muhammad itu cinta utama Tuhan dalam keyakinan
gua gitu. Oke. Gue juga pernah baca artikel Bib, soal janganlah Anda terlalu mabuk agama. Ya, maksud gue juga pernah nangkap tuh pas baca artikel itu. Gue baca lah, karena begitu Anda terlalu masuk dan saking mabuk agama dan menjadi fanatisme, justru itu akan menjadi berbahaya. Itu poinnya apa ya? Gue agak nggak ngerti aja. Iya, gue ingin menghindari istilah mabuk agama karena itu sering dijadikan jargon. Satu kelompok untuk memukul kelompok lain. Banyak lah jargon-jargon kan. Sekarang ada kadrun lah, ada apa? Ada istilah liberal lah, radikal lah dan sebagainya. Menurut gue itu jargon-jargon yang gue gak mau masuk ke sana karena itu ada kepentingan di sana. Tapi bahwa beragama itu harus pada porsi yang pas. Itu memang perintah dalam Al-Quran, dalam keimanan gue. Kata Quran, wallahu la yuhibbul musyrifin. Tuhan itu tidak menyukai segala sesuatu yang sifatnya berlebihan. Karena itu Tuhan katakan umat Islam itu adalah umatan wasatan, umat yang tengah-tengah, yang adil, tidak berlebihan dalam segala sesuatu. Nabi pernah menegur seorang anak muda yang berpuasa tanpa berbuka dan sahur karena ingin lebih dari Nabi, lebih hebat dari Nabi. Nabi puasanya masih berbuka dan sahur. Biar lebih hebat gua puasa tanpa berbuka dan sahur. Akhirnya bukan imannya yang naik, tapi asam lambungnya yang naik. Tipes dia. Akhirnya dijenguk oleh Nabi, kata Nabi, lu jangan berlebihan dalam beragama. Karena Tuhan sudah kasih porsi kepada lo. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan bertakwalah kamu semampu yang kamu mampu itu untuk dikatakan. melakukan. Iya. Jadi jangan berlebihan, jangan memaksakan diri dalam beragama karena Tuhan tahu kapasitas lo gitu. Yang penting lu jangan tinggalkan yang wajib. Karena yang wajib itu sudah kapasitas paling rendah yang Tuhan berikan kepada lo. Seperti sholat 5 waktu. Tapi kalau sakit gimana? Ada nanti aturan-aturan yang mengurangi atau memberikan keringanan bagi orang yang sakit. Tapi paling tidak itu batas minimal. Maka jangan lu berkekurangan atau berkelebihan dalam beragama. Dalam beribadah, dalam beriman. Termasuk dalam beriman kan kita jangan berlebihan. Misalnya Tuhan katakan jangan tanya tentang zat gua, tapi pikirkanlah tentang ciptaan gua gitu. Karena ketika lu berpikir tentang zat Tuhan, maka lu gak akan mampu. Sekarang topik yang paling seksi adalah menurut gua etika orang berpindah agama. Etika apa sih yang paling benar? Di saat mungkin gua akan pindah atau orang lain akan pindah atau kebalikannya, etika apa yang sebenarnya harus paling benar? Ada nggak, Bib? Orang datang ke lu, Bib, gua mau masuk Islam. Sebenarnya etika apa sih yang mesti kita lakukan? Pada dasarnya gua melihat begini.